Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku semua? Semoga kalian sehat jasmani dan rohani, tetap dalam lindungan Allah. Selamat datang di channel Umma Azum. Pada kesempatan kali ini saya akan berkisah tentang seorang tokoh yang hebat, yaitu Salman Al-Farisi, pemikir tentang kejadian langit dan bumi. Apabila kita membicarakan tentang daya intelektualnya, bisa dikatakan bahwa ia termasuk sebagai seorang intelektual, pemikir tentang kejadian langit dan bumi. Akal pikirannya yang tajam mampu menganalisa keazalian alam semesta ini hingga mencapai makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, apabila kita membicarakan tentang kecerdasannya terhadap masalah agama, bisa dikatakan bahwa ia memiliki tabiat yang sangat baik berupa warok, takwa, hidup sederhana, maupun zuhud. Ia mengorbankan segala harta bendanya demi keridhaan Allah. Tidak diragukan lagi bahwa ia memiliki tabiat yang istimewa, sebab dengan makrifat kepada Allah, ia bisa mencapai iman kepadanya, lalu memperoleh ridhonya. Begitulah bentuk kepribadian Salman Al-Farisi sebagai pemikir. Lalu menerima kebenaran dari Allah, lalu hidup zuhud karenanya semata. Ia tidak hidup zuhud di dunia ini karena miskin. Bahkan ia hidup zuhud dalam keadaan emas berlimpah ruah di hadapannya. Ayahnya Salman adalah seorang pembesar bangsa Persia. Tiap tahun ia memperoleh harta yang berlimpah. Ayahnya yang beragama Majusi ini menghendaki agar anaknya Salman suka menyembah api. Namun, Salman orang yang pandai. Ia tidak puas jika hanya memikirkan realitas yang ada ini saja. Tapi lebih jauh dari itu, ia berusaha untuk memperhatikan aspek metafisik dari segala sesuatu yang maujud ini. Oleh karenanya, ia menjauhi dari menyembah api. Ia tidak menyukai jika persembahannya itu tergantung dari kemauan manusia. Bila manusia itu mau, api dinyalakan. Bila tidak, api dipadamkan. Ia pergi melancong ke sana kemari, berupaya mencari kebenaran. Sampai tak disangka-sangka, ia tiba di gereja yang di dalamnya terdapat para pendeta Nasrani beserta para pengikutnya. Kemudian ia masuk ke dalam gereja dan mendengarkan ajaran mereka. Setelah selesai, ia bertanya kepada mereka tentang asal-usul agama mereka. Lalu mereka menjawab, "Pergilah kamu ke Syam." Salman meninggalkan harta dan kekayaan ayahnya yang sangat banyak, menuju ke Syam untuk mencari petunjuk dalam mengenal Tuhan yang sebenarnya. Di sana ia bertemu dengan seorang rohib yang sedang beribadah di dalam biara. Ia mendengarkan dan memperoleh ajaran darinya. Sayangnya, tidak begitu lama sang rohib pun meninggal dunia. Untungnya, si rohib tersebut masih sempat memberi wasiat kepada Salman agar pergi ke rohib yang lain yang ada di Mausil. Salman pun pergi ke sana dan tinggal bersama pendeta tersebut sampai rohib meninggal dunia. Salman pindah dari satu rohib menuju ke rohib yang lain hingga sampai perjalanannya menjumpai seorang rohib di daerah jajahan Romawi. Rohib inilah yang membukakan rahasia selama ini yang dicarinya Salman sejak semula. Si rohib berkata kepadanya, "Engkau telah sempat hidup di zaman di mana
seorang nabi diutus dengan membawa agama Nabi Ibrahim. Nabi ini akan berhijrah ke tanah yang penuh dengan pohon kurma. Salah satu tanda kenabiannya adalah ia tidak memakan makanan hasil sedekah, tapi memakan dari hasil hadiah. Di antara kedua pundaknya terdapat tanda kenabian. Tidak berapa lama kemudian, si rohib ini juga meninggal dunia. Dan Salman mulai mencari nabi yang dimaksud. Salman melalui padang pasir yang tandus, sampai suatu hari ia bertemu dengan kafilah yang sedang berangkat menuju Yasrib, kota yang sesuai dengan yang digambarkan oleh si rohib. Ia merasakan adanya sesuatu yang terbuka dan bersinar terang. Harapan yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun tersebut seolah akan terrealisir. Ia menawarkan diri kepada kafilah tersebut untuk bisa menemaninya sampai ke Yasrib dengan imbalan semua harta yang ia miliki atau yang ia bawa saat itu. Kafilah tadi sepakat. Namun setelah sampai di Yasrib, ia dijual di pasar budak kepada salah seorang Yahudi dari Bani Quraidah. Salman mengalami perubahan pola hidup, yaitu dari kehidupan merdeka menuju ke kehidupan budak. Akan tetapi, ia menerima kehidupan itu dengan harapan bisa bertemu dengan Nabi yang dinanti-nantikan itu. Suatu hari, salah seorang dari Yahudi berkunjung menemui tuannya. Terjadilah percakapan di antara keduanya. Si tamu berkata, ada seorang lelaki yang datang ke Kuba dan mendakwahkan dirinya sebagai nabi. Orang-orang berkerumun mengelilinginya. Salman mendengar ucapan tersebut, lalu mencari kesempatan untuk bisa bertemu dengan nabi. Jika malam tiba, ia pergi ke Kuba dengan membawa makanan. Ia berkata kepada Nabi, "Engkau adalah seorang pendatang. Makanan ini sebagai sedekahku." Ternyata Nabi menolak memakannya. Salman berkata dalam diri sendiri, inilah tanda-tanda yang pertama. Di hari berikutnya, Salman pergi dengan membawa makanan dan memberikannya kepada Nabi seraya berkata, "Makanan ini sebagai hadiahku." Nabi pun memakannya. Salman berkata dalam dirinya sendiri, inilah tanda-tanda yang kedua. Salman tetap mengikuti Nabi hingga suatu hari ia melihat beliau berjalan mengantarkan jenazah. Waktu itu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memakai 2 selendang. Salah satunya menutupi punggungnya. Ia menghampiri Nabi dan melihat bagian atas punggungnya. Nabi tahu apa yang diinginkan oleh Salman. Ia menurunkan selendangnya sedikit hingga Salman melihat tanda kenabian di antara 2 pundaknya. Ia pun berkata dalam dirinya, inilah tanda-tanda yang ketiga. Seketika itu, Salman menyatakan keislamannya dan selesailah perjalanan jauh yang ia berjuangkan selama ini. Begitu Nabi tahu kisahnya tentang riwayatnya sampai menjadi budak, beliau meminta para sahabatnya agar membantunya membayar harga untuk membebaskannya dari perbudakan. Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membayar tebusan kepada si Yahudi tadi, sehingga Salman merdeka dan bergabung dengan barisan para pejuang Muslim. Perang pertama yang diikuti oleh Salman adalah Perang Ahzab. Ia mengusulkan kepada Nabi agar membuat parit. Hal itu merupakan strategi pertama yang dikenal oleh bangsa Arab dalam berperang. Setelah beberapa hari,
tentara Ahzab terkalahkan akibat badai dengan disaksikan oleh kaum muslimin. Apabila kita melihat kekuatan pribadi yang dimiliki oleh Salman, kecerdasan akalnya dan rasa ikhlasnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia merupakan ajang persaingan antara kaum Ansor dengan kaum Muhajirin. Kaum Ansor mengatakan bahwa ia datang ke Madinah sebelum hijrah, sedang kaum Muhajirin mengatakan bahwa ia datang seperti halnya dengan kami. Mencari kebenaran menghadapi persaingan ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menempatkan Salman ke posisi yang tinggi. Beliau bersabda, "Salman termasuk kami, yaitu Ahlul Bait." Salman mengikuti seluruh peperangan bersama Nabi selain perang Badar dan perang Uhud. Ia hidup zuhud, sederhana, dan memperoleh penghidupan dari hasil usahanya sendiri melalui usaha sebagai tukang emas. Semoga Allah memberinya rahmat dan menempatkannya ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Sampai di sini dulu kisah hari ini. Terima kasih kepada sahabatku semua yang sudah mendengarkan. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share kepada sahabat yang lain. Semoga ilmunya bermanfaat dan dapat ridho Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.